Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Perkenalkan, nama saya Loviga Deni Pratama, asal sekolah SMKN 2 Kraksan, Probolinggo, Jawa Timur. Di ajang apresiasi GTK tahun 2025 ini, saya mengembangkan suatu game edukasi bernama GeoGame Adventure. Penasaran bukan bagaimana GeoGame Adventure ini dimainkan dan dipelajari? Yuk simak video ini sampai habis. Ini adalah tampilan menu utama di GeoGame Adventure yang ada di HP Android-nya siswa. Nah, di mana ini ada beberapa sub menu tambahan, di mana ini bagian ini adalah materinya, dan di GeoGame Adventure ini ada 7 level sampai level 7, dan kita bisa melihat masing-masing dari materinya. Kemudian kita juga bisa merekam skor tertinggi dari masing-masing siswa, di mana nanti skor tertinggi ini bisa jadi bahan penilaian untuk guru. Nah, jadi guru mengecek skor masing-masing skor tertinggi dari siswa yang sudah bermain di GeoGame Adventure ini. Oke. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian tanda tanya tadi, kita juga menyediakan petunjuk untuk mengisi jawaban. Nah, di mana kita mengumpulkan simbol yang seperti ini untuk melaju ke level berikutnya, di mana kita perlu 3 simbol seperti itu. Tapi ingat, simbol ini bisa tercapai ketika kita bisa menyelesaikan suatu masalah dalam matematika, khususnya pada materi bangun ruang. Nah, kemudian ini ada beberapa tombol, ini arah ke kanan dan ini ke kiri. Kemudian kita bisa lompat juga, dan kita juga bisa melempar senjata nantinya. Nah, ini ada beberapa objek, di mana ini adalah senjata dan ini adalah poin, checkpoint, atau bisa juga materi pembelajaran di sini. Jadi siswa wajib untuk menuju ke beberapa poin ini. Checkpoint ini dan pintu ini adalah pintu akhir menuju level berikutnya. Ketika tidak bisa mengumpulkan 3 simbol ini, maka pintunya akan tertutup, dan ketika kita bisa mengumpulkan 3 simbol ini, maka pintunya akan terbuka dan kita bisa melaju ke level berikutnya. Kemudian di sini ada beberapa monster, ada 5 monster, dan yang kelima adalah monster raja, di mana mematikannya adalah ketika kita menembakkan 5 kali tembakan senjata. Nah, oke, kita mulai saja di sini. Nah, di sini siswa diminta untuk memilih karakternya masing-masing, bisa laki-laki bagi yang laki-laki, bisa ke perempuan bagi yang perempuan. Nah, ini juga terkait dengan gendernya siswa. Nah, kemudian kita next di sini. Nah, ini coba kita lihat di sini. Di sini itu level 1 itu akan terbuka, tapi level 2 tidak bisa terbuka ketika kita tidak bisa menyelesaikan level 1. Maka dari itu kita harus menyelesaikan level 1, maka level 2 terbuka. Pun juga seterusnya. Level 3 akan terbuka ketika level 2 juga sudah terselesaikan. Nah, kita langsung klik di level 1. Nah, aturan yang pertama di level 1 ini, siswa diminta untuk mendekatkan karakter gamenya ini ke suatu bentuk bangun datar yang membentuk suatu kubus dan balok. Tentunya siswa paham terkait dengan bangun datar tersebut, yakni pada bangun datar persegi dan persegi panjang. Nah, perlu menyentuh persegi dan persegi panjang. Nah, ketika karakter game ini didekatkan yang bukan persegi dan persegi panjang di level pertama ini, maka akan mengurangi nyawa dari karakter game tersebut. Nah, kita contohkan di sini. Ini ada tombol ke kanan dan ke kiri, bisa ditekan. Nah, kemudian di sini, nah itu tadi kita menyentuh suatu persegi dan akan menambah skor di sini, skor dari siswa ini. Nah, ketika kita menyentuh trapesium misalkan, ini trapesium tentunya bukan membangun suatu bangun balok dan kubus, maka ini salah dan mengurangi nyawa dari karakter game ini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di checkpoint yang pertama, materi yang pertama yang perlu dipahami oleh siswa di sini adalah kegiatan apersepsi. Apersepsi di sini terkait dengan kardus di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kardus ini identik dengan bangun kubus dan balok.
Nah, siswa dituntut juga untuk berdiskusi dengan teman sebayanya atau teman sekelasnya. Jadi game ini juga menuntut siswa untuk berkolaborasi di sini. Nah, setelah berdiskusi terkait dengan apersepsi ini, bisa siswa tersebut melanjutkan ke materi dan menyimak suatu materi terkait dengan unsur-unsur kubus pada gambar. Nah, kemudian sudah mencatat dan memahami materi, bisa next dan kemudian bisa melanjutkan ke gamenya kembali. Nah, ini ada simbol senjata. Simbol senjata bisa kita sentuh dan akan menambah ke senjata kita. Nah, kemudian ini ada checkpoint yang kedua, materi yang kedua. Perlu kita dekatkan karakternya ke checkpoint yang kedua. Di sini juga siswa dituntut untuk berdiskusi terkait dengan jaring-jaring kubus. Nah, berdiskusi jaring-jaring kubus ini ada satu contoh dan perlu diskusi dengan teman-temannya terkait contoh-contoh yang lain dari jaring-jaring kubus. Tentunya jaring-jaring kubus itu ada banyak. Jadi siswa untuk berdiskusi apa saja jaring-jaring kubus. Nah, di sini ada aturan selanjutnya, siswa perlu mengambil jaring-jaring kubus yang lainnya. Jadi kalau memang belum paham, kumpulkan dulu jaring-jaring kubusnya agar bisa kita ambil dan menambah poin dari karakter game ini. Nah, oke. Di sini ada checkpoint yang ketiga. Kita sentuh di sini terkait dengan luas permukaan dari kubus. Nah, siswa mencatat dan memahami. Ketika sudah mencatat dan memahami, maka bisa next di sini. Dan di sini ada peraturan yang selanjutnya, siswa diminta untuk mencari gambar yang dimana jaring-jaring luas permukaan kubusnya itu antara 700 sampai dengan 1200. Nah, tentunya yang sebelumnya, yang materi yang di sini adalah untuk menghitung luas permukaan kubusnya. Jadi setelah paham, baru siswa mencari jaring-jaring kubus antara 700 sampai 1200. Oke, kita next di sini. Mulai muncul beberapa gambar kubus yang perlu dipilih oleh siswa. Ingat tadi luas permukaannya antara 700 sampai 1200. Nah, ini kita pilih yang tengah. Kalau benar kita menambah poin. Kalau kita salah milih, maka karakter dari game ini nyawanya akan berkurang. Oke. Nah, di sini ada poin untuk menyelesaikan masalah yang perlu diisi. Ini ada 3 poin kosong, maka belum semuanya terisi untuk pemecahan masalahnya. Kita perlu menyentuh ini untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah. Nah, ini wajib tiga-tiganya diisi oleh siswa dan wajib benar semua tiga-tiganya ini agar bisa next ke level berikutnya. Artinya ketika siswa masih belum bisa mengerjakan itu, mau tidak mau kita harus belajar di sebelum-sebelumnya lagi. Kita kembali lagi ke belakang di game ini, kembali ke belakang untuk menyimak materi. Kalau sudah paham, barulah kita bisa menyelesaikan suatu masalah ini. Misal kita isi 6, di sini ada periksa jawaban dan benar, sudah 1 poin terkumpul di sini, tinggal 2 poin lagi untuk next ke level berikutnya. Nah, ini ada monster raja, perlu kita tembakkan senjata yang kita punya. Nah, ini ada beberapa. Misal, ini permisalan, di sini ada nyawa kita tinggal sedikit, mungkin tinggal 1. Kemudian kita salah jawab di sini. Misalkan jawaban yang ini yang salah kita pilih. Maka kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya. Di checkpoint yang ke-5 di sini. Checkpoint yang paling dekat dengan kita untuk mempelajari materinya kembali. Jadi siswa dalam game ini diminta untuk benar-benar paham terkait dengan materinya. Nah, di level yang kedua, di sini gambarnya berbeda. Jadi setiap masing-masing level itu gambarnya berbeda. Biar siswa itu tidak bosan juga. Biar tidak bingung, gambar-gambar itu aja, biar bisa menarik daya minatnya siswa untuk bermain ini sambil belajar terkait dengan materi matematika. Nah, mungkin itu secara umum sama aja dengan level yang pertama, tapi materinya tentunya berbeda. Nah, seperti itu, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.